Kita semua tahu bahwa salah satu ajaran yang sangat ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah ajaran yang mengungkap bahwa sesungguhnya segala sesuatu, apapun itu, ternyata mengalami perubahan. Tidak kekal, tidak permanen, dan tidak bisa dipertahankan. Bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk diri kita terus mengalami perubahan. Walaupun perubahan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya wajar dan merupakan fakta yang terjadi pada segala bentuk fenomena, segala bentuk kondisi, tetapi kita manusia, kita makhluk memiliki sebuah kecenderungan bahwa ada sesuatu yang kekal. Itulah kenapa Guru Agung kita Sang Buddha menyatakan bahwa kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk memiliki yang disebut sebagai vipallasa atau cara pandang yang error, cara pandang yang salah, yang salah satunya adalah melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak kekal, sesuatu yang sesungguhnya berubah tetapi dilihat sebagai kekal, sebagai tidak berubah, sebagai nicca. Tetapi di saat kebanyakan dari kita melihat segala sesuatu adalah ada sesuatu yang kekal, tetapi Sang Buddha menunjukkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, berubah. Dan yang tidak kekal ini kalau kita perhatikan bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tidak kekal kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya internal. Sedangkan yang kedua adalah ketidakkekalan yang sifatnya adalah eksternal. Apa yang internal? Yang internal adalah apapun hal yang berkaitan dengan batin dan jasmani kita. Apapun hal yang berkaitan dengan, kalau kita jabarkan lagi, 5 gugusan yang menyusun kita, sehingga kita dikatakan sebagai makhluk. Bahwa 5 gugusan ini, baik jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan juga kesadaran adalah tidak kekal, berubah, dan tidak bisa kita pertahankan. Seperti misalnya jasmani kita. Kita dilahirkan hanya untuk mengalami 3 hal. Semua makhluk, semua manusia dilahirkan hanya untuk mengalami 3 hal. Yang pertama adalah mengalami usia tua. Yang kedua, mengalami sakit. Dan pada akhirnya kita semua akan mengalami kematian. Sejak kita lahir, tumbuh berkembang artinya kita mengalami ketuaan. Yang disebut sebagai tua tidak harus kalau sudah berumur 70, 80, 90, 100 tahun. Ketuaan di sini sebenarnya terjadi sejak kita dilahirkan. Saat kita dilahirkan, tidak ada seseorang yang kemudian dikatakan lahir kemudian menjadi muda. Ketika lahir pasti mengalami ketuaan. Dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga pada akhirnya menjadi tua secara umur. Yang sering dikatakan umur tua. Tetapi sebenarnya sejak kita dilahirkan, umur kita selalu mengalami penambahan. Itulah usia tua. Kita didesain, kita terbentuk sejak kita dilahirkan untuk mengalami yang pertama, tua. Dan seiring dengan ketuaan tubuh kita, maka di situ akan muncul berbagai macam penyakit. Kesehatan tidak bisa kita pertahankan. Berbagai macam penyakit muncul pada tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki,
tubuh kita ini seringkali disebut sebagai sarang penyakit. Karena tidak ada satupun bagian tubuh kita yang tidak bisa diserang oleh penyakit. Tidak ada satu bagian tubuh kita yang bisa bertahan, tetap fresh, tetap sehat, tetap menjadi muda, tidak. Tetapi semuanya bisa mengalami, bisa memunculkan sakit, bisa memunculkan penyakit. Dan pada akhirnya, tubuh kita ini setelah mengalami usia tua, seiring dengan usia tua, berbagai macam penyakit muncul. Pada akhirnya, tubuh ini akan mengalami kematian. Dan itu tidak bisa kita bendung. Siapapun makhluknya, apakah dia orang kaya atau orang miskin, orang yang masyhur atau tidak masyhur, orang yang kuat atau tidak, bahkan orang yang sakti sekalipun. Seperti misalnya Sang Buddha, kematian akan terjadi pada siapapun. Kenapa? Karena perubahan. Bahwa tubuh ini tidak bisa kita pertahankan untuk tetap, untuk tidak berubah, untuk kekal. Tidak bisa. Karena memang perubahan terjadi. Tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri. Tidak hanya tubuh, perasaan, apalagi. Kalau Sang Buddha pernah mengatakan, kalau kita berbicara tubuh, mungkin seseorang bisa melihat ada seseorang yang bisa secara jasmaninya itu sehat sampai 70, 80, 90, 100 tahun. Seperti seakan-akan jasmani ini tidak berubah, ada. Tetapi ketika berbicara tentang pikiran, yang di dalamnya termasuk adalah perasaan, tidak ada satupun bentuk pikiran, termasuk perasaan, yang itu tetap, itu stabil, itu tidak berubah, itu kekal, itu permanen, tidak ada. Perasaan kita terus berubah. Dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, menjadi seperti netral. Dari yang tidak menyenangkan bisa juga berubah menjadi menyenangkan. Bisa berubah menjadi netral. Dari yang netral juga sama, bisa berubah menjadi menyenangkan, bisa berubah menjadi tidak menyenangkan. Perasaan kita terus berubah. Dan perubahan ini lebih cepat ketimbang perubahan yang terjadi pada jasmani. Dan tidak hanya perasaan, persepsi, atau katakan gambaran-gambaran batin yang kita lihat melalui batin kita. Apapun gambaran-gambaran yang muncul, itu juga berubah-ubah. Tidak bisa dipertahankan. Bentukan-bentukan batin juga sama. Apalagi kalau kita melihat, semakin jelas kita melihat ke dalam batin kita, dengan bermeditasi, kita akan mendapatkan, kita akan menemukan betapa batin kita, bentukan-bentukan batin ini terus berubah, terus mengalami perubahan. Sebentar sepertinya terkonsentrasi, sebentar kemudian sudah kacau. Pikiran terus mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dari satu objek ke objek lain. Terkadang terasa terkonsentrasi, terkadang tidak. Terkadang damai, terkadang kacau. Terkadang perhatian ini kuat, terkadang perhatian kehilangan perhatian. Misalnya demikian. Bentukan-bentukan batin terus berubah. Dan apalagi adalah kesadaran, mengalami perubahan. Sesuai dengan objek yang bersentuhan dengan 6 indera kita. Ketika melihat objek, dengan mata, kesadaran mata muncul pada waktu itu. Tetapi sebentar kemudian ada suara yang kontak bersentuhan dengan telinga, kesadaran telinga muncul, kesadaran mata lenyap. Kemudian muncul bebauan yang kontak dengan hidung, kesadaran hidung muncul, kesadaran lainnya lenyap. Berubah-ubah begitu cepat. Dan perubahan demikian tidak bisa kita ingkari.
Dan tentu tidak hanya perubahan secara internal, dan juga perubahan secara eksternal. Tidak hanya secara internal, yang berkaitan dengan batin dan jasmani kita, yang berkaitan dengan 5 gugusan kita, perubahan juga terjadi secara eksternal. Artinya, selain jasmani kita, batin kita, jasmani orang lain, batin orang lain juga berubah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya kita yang berubah, sementara yang lain tidak berubah. Yang lain pun juga berubah. Jangankan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang kelihatan, bahkan makhluk-makhluk yang dikatakan terlahir di alam surga, di alam dewa, di alam Brahma sekalipun juga mengalami perubahan. Walaupun seakan-akan ketika mereka hidup panjang, lama, seakan-akan kekal, bahkan sampai ada beberapa makhluk yang menganggap dirinya kekal, tidak berubah, mereka pun juga mengalami perubahan. Mereka tidak bisa dipertahankan. Sehingga tidak hanya internal, secara eksternal juga mengalami perubahan. Dan apalagi hal-hal yang datang kepada kita pun, eksternal yang bersentuhan dengan kita secara internal juga mengalami perubahan. Seperti apa? Seperti yang Sang Buddha sabdakan, bahwa kita manusia selama kita hidup di alam tumimba lahir, kita harus terus menghadapi 8 kondisi dunia. Ada loka dhamma. Ada untung, ada rugi. Ada terkenal, ada tidak terkenal. Ada pujian, ada juga celaan. Ada suka, ada duka. Tidak selamanya dalam hidup kita mengalami untung saja. Kerugian juga datang kepada kita. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tidak semua yang kita lakukan itu membawa keuntungan. Terkadang kerugian juga harus kita hadapi. Perubahan, ketidakkekalan. Karena perubahan, karena ketidakkekalan itu terjadi pada kita. Dan tidak selamanya kita itu mendapatkan misalnya nama baik, tidak selamanya. Terkadang, mungkin sering juga kita mendapatkan nama yang buruk. Itu hal yang wajar. Itu akan terjadi kepada siapapun. Kenapa? Karena perubahan. Karena ketidakkekalan. Karena tidak ada satupun hal yang bisa dipertahankan. Dan tidak selamanya dalam hidup kita mengalami pujian, mendapatkan kata-kata pujian. Mendapatkan kata-kata menyenangkan. Kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih. Tidak. Cepat atau lambat, siapapun orangnya, orang bijaksanawan atau orang dungu, semua pasti menghadapi celaan. Menghadapi kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang dilandasi dengan kebencian. Tidak hanya kita, bahkan orang bijaksanawan sekalipun seperti Sang Buddha sekalipun, padahal beliau adalah manusia yang sudah tidak ada salah, tidak ada cacat, tidak ada celah. Segala bentuk tindakan, ucapan, perbuatan jasmani, apalagi pikiran beliau, itu sudah betul-betul murni. Betul-betul tidak cacat. Tetapi walaupun demikian, beliau masih mendapatkan celaan. Mendapatkan kata-kata kasar, pernah difitnah. Bahkan pernah dimarah-marahi sama orang. Kalau kita membaca salah satu, yaitu beberapa sutta, namanya Brahmana Sanyutta dalam Sanyutta Nikaya. Nah, di sana kita bisa menemukan bagaimana ada beberapa Brahman yang datang kepada Sang Buddha dengan kemarahan, mengucapkan kata-kata yang kasar.
Atau kalau kita membaca kitab komentar yang berkaitan dengan yaitu cerita mengenai Cinca, ya, Sundalika, seorang pengembara perempuan yang memfitnah Sang Buddha. Sang Buddha apalagi kita. Nah, celaan ini juga akan datang pada kita. Kenapa bisa demikian? Perubahan. Karena hidup adalah perubahan, hidup apapun kondisinya, apapun halnya, tidak bisa kita pertahankan. Dan tentu tidak selamanya dalam hidup kita akan terus mengalami kebahagiaan. Artinya, semua hal yang datang pada kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan. Duka, seperti kecelakaan, musibah, penyakit, dan sebagainya, juga akan datang kepada kita. Seperti misalnya sekarang, kita tidak pernah berpikir bahwa kita harus menghadapi COVID-19 yang begitu memberikan dampak yang masif kepada masyarakat tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kita tidak berpikir bahwa dengan adanya COVID yang seperti ini, kemudian banyak sekali bisnis, mungkin mereka yang berbisnis dalam bidang seperti transportasi, wisata, yang semacamnya, mereka tidak berpikir bahwa akan ada COVID-19 yang memberikan dampak yang begitu masif negatif kepada mereka, kepada bisnis mereka. Tetapi itulah perubahan. Bisa terjadi pada apa saja, pada siapa saja, apapun kondisinya, perubahan akan terjadi. Karena memang perubahan merupakan fakta, merupakan realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, perubahan adalah sesuatu realitas. Perubahan adalah sesuatu fakta, perubahan sesuatu yang sebenarnya wajar terjadi. Karena itu telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selama kita hidup di alam timbal lahir, selama itu adalah hal yang sifatnya berkondisi, perubahan terjadi di sana. Kewajaran. Tetapi yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah perubahan seperti ini, manusia mempunyai habit yang membuat kebanyakan manusia itu menderita. Kebanyakan dari kita menderita. Habit untuk selalu diambingkan oleh suka dan tidak suka di tengah-tengah perubahan yang ada. Habit untuk selalu mencengkram, selalu melekati, selalu menggenggam, selalu mengejar, mengingini, mendambakan hal-hal yang dianggap memberikan kesenangan. Hal-hal yang dianggap memberikan kenikmatan. Mencari-cari objek mata yang menyenangkan, objek telinga yang memberikan kenikmatan, objek hidung yang menyenangkan, memberikan kesenangan, objek lidah yang juga memberikan kenikmatan, selalu dikejar. Sebagai dampaknya adalah ketika perubahan terjadi terhadap objek-objek demikian yang tadinya memberikan kesenangan, apa yang terjadi? Penderitaan muncul. Nah, kita manusia kebanyakan dari kita hanya menginginkan. Kalau bisa hanya untung saja. Tidak mau rugi. Kalau bisa adalah terkenal saja, tidak mau namanya tidak terkenal. Kalau bisa adalah pujian saja, tidak mau dicela, tidak mau dapatkan kata-kata kasar. Kalau bisa, bagaimana yang muncul adalah yang suka-suka saja, sementara yang duka, musibah, kecelakaan tidak boleh muncul. Kalau bisa tubuh ini terus mengalami kesehatan, tidak boleh sakit. Kalau bisa tubuh ini tidak boleh tua, harus muda terus. Kalau bisa hidup terus, tidak boleh mati. Kalau bisa perasaan ini terus yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan tidak boleh muncul. Kalau bisa pikiran harus damai terus. Kalau bisa harus konsentrasi terus, harus penuh perhatian terus, penuh kesadaran terus, tidak boleh. Yang lain-lain muncul, yang buruk-buruk muncul. Nah, keinginan dari kita demikian.
Padahal semua hal itu tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita pertahankan, dan itu pasti ada perubahan. Dan kalau kita hanya menggenggam hal-hal yang kita anggap menyenangkan, kita akan memberikan kebahagiaan itu, sementara perubahan terjadi, maka penderitaan akan muncul. Nah, itulah kenapa Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita harus menyikapi perubahan ini secara bijaksana agar batin kita menjadi tegar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam Dhammapada. Beliau mengumpamakan bahwa seorang bijaksanawan itu seperti batu karang. Selo yata ikagano, seperti halnya batu karang yang solid. Satu batu karang yang solid. Wate nana samirati, tidak goyah walaupun dengan angin, diterpa oleh angin, oleh badai. Nah demikian pula, para bijaksanawan tidak goyah walaupun berhadapan, bersentuhan dengan celaan maupun pujian. Ewang ninta pasang sasu, nak samin janti pandita. Nah, Sang Buddha mengungkapkan hal ini tentunya kepada mereka, menunjukkan kepada para bijaksanawan, yaitu hanya sebagai contoh bahwa bijaksanawan tidak goyah oleh ninda pasangsa, oleh celaan maupun pujian. Tetapi tentunya para bijaksanawan tidak hanya goyah dengan dua hal ini, tetapi juga tidak akan goyah dengan hal-hal lain. Tidak goyah oleh kerugian maupun keuntungan. Tidak goyah oleh nama terkenal atau tidak terkenal. Batin tetap stabil, tetap kokoh, tidak goyah walaupun ada suka maupun duka. Dan apalagi kalau ya tentu yang sudah berhasil dalam hal ini dan betul-betul tidak goyah lagi adalah seorang arahanta. Maka di dalam Manggala Sutta di sana dikatakan Buddhasa lokadamehi citang yasana kambati, bahwa walaupun batin disentuh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, batin tidak tergoyahkan. Nah, lokadama, hal-hal yang bersifat duniawi berkaitan dengan ada lokadama. 8 kondisi dunia. Batin mereka tidak goyah. Dan tentu walaupun kita tidak seperti arahanta, tetapi setidaknya adalah jalan kita mengarah ke sana. Latihan kita mengarah ke sana. Latihan kita adalah bagaimana di tengah-tengah perubahan yang ada, batin tetap tegar, batin tidak goyah, batin tetap seimbang. Tentu hal ini kita membutuhkan kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan tentu sulit. Walaupun kita sudah tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan, tidak berlatih dalam kebijaksanaan, ya batin sulit untuk menerima perubahan. Terutama adalah ketika ada perubahan dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Perubahan dari yang membahagiakan menjadi penderitaan. Sulit sekali untuk bisa menjadi tenang. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai yaitu semacam panduan bagaimana kita bisa melatih batin kita dengan kebijaksanaan untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Tentu yang pertama adalah kita harus sadar dan menerima perubahan. Mengapa saya mengatakan sadar? Mungkin kita berpikir bahwa semua orang sadar. Semua orang tahu bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang memang sudah fakta. Semua orang sudah tahu. Memang. Kebanyakan dari manusia atau bahkan semua manusia tahu bahwa perubahan itu adalah fakta. Tetapi ingat, itu manusia. Tetapi makhluk-makhluk lain belum tentu mereka tahu ada sebuah perubahan. Binatang, belum tentu mereka tahu bahwa perubahan itu sesuatu yang sebenarnya fajar terjadi. Mereka tidak berpikir tentang perubahan. Bahkan beberapa makhluk yang tadi saya sampaikan, mereka yang terlahir di alam
yang tinggi seperti alam Brahma, terkadang mereka juga berpikir tidak ada perubahan. Mereka berpikir bahwa hidup itu ya terus kekal. Bahkan ketika umur manusia itu dikatakan lebih dari 100.000 tahun, ya jadi dikatakan kenapa para Buddha itu muncul di saat umur manusia itu tidak lebih dari 100.000 tahun dan tidak kurang dari 100 tahun. Terutama kenapa munculnya tidak lebih dari 100.000 tahun. Nah, dikatakan karena kalau umur manusia itu lebih dari 100.000 tahun, biasanya persepsi ketidakkekalan itu sulit. Sulit dipraktekkan oleh mereka. Karena dengan umur yang begitu panjang, sehingga apa? Kesannya itu adalah kekal. Maka kita beruntung sekarang, kita beruntung karena kita sadar, kita tahu bahwa ketidakkekalan adalah fakta. Terjadi pada kita dan kita tahu. Tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah kalau sudah tahu, kalau sudah sadar, kita mampu menerima atau tidak. Nah ini. Kebanyakan dari kita tahu, sadar bahwa perubahan merupakan fakta, tetapi sedikit dari kita yang mencoba untuk menerima perubahan dengan lapang dada, dengan kedua tangan, memeluknya, embracing. Dan itu tidak semua orang. Karena selama kita ini menolak perubahan, kita tidak mampu menerima perubahan, sulit sekali, kita terus menderita. Kebetulan saya baru pulang dari kampung. Ya ada seseorang yang masih saudara dengan saya. Ya, baru-baru ini salah satu keluarganya meninggal. Dan setiap pagi dia belum mampu menerima, belum mampu move on bahwa anggota keluarganya ini sudah meninggal, sehingga setiap pagi pergi ke makam, pagi-pagi sekali. Datang kepada saya. Ya, apa yang saya sampaikan adalah bahwa perubahan itu sesuatu yang wajar, harus diterima. Mau tidak mau harus bisa move on. Karena selama kita ini tidak mampu menerima perubahan, itulah yang membuat kita menderita. Itulah yang membuat kita itu memunculkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Pikiran kita terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka ketika kita tidak mampu menerima perubahan. Tapi kalau kita mampu menerima perubahan, ya kita menjadi tenang, menjadi seimbang, menjadi bahagia, menjadi damai. Yang paling simpel, sederhana adalah misalnya berkaitan dengan tubuh kita. Tubuh kita mengalami, seperti yang tadi saya sampaikan, usia tua. Seiring dengan usia tua, sakit, berbagai macam penyakit juga muncul, dan pada akhirnya adalah kematian. Kalau kita tidak mampu menerima, walaupun sudah tahu perubahan itu terjadi, tetapi kita tidak mampu menerima bahwa tubuh kita menjadi semakin tua, kulit kita menjadi mengkerut, rambut kita menjadi memutih, gigi kita menjadi ompong, mata kita lama-lama menjadi rabun, berbagai macam penyakit muncul pada kita, kita tidak mampu menerima betapa menderitanya kita. Maka yang pertama, walaupun kita sudah tahu kita punya tugas untuk mampu menerima perubahan yang terjadi pada kita. Nah sekarang bagaimana kita menerima? Tentu salah satunya adalah dengan sering-sering bermeditasi. Dalam salah satu meditasi adalah dengan sering-sering melakukan perenungan. Nah kalau kami para biku setiap pagi dan sore kita melakukan chanting. Nah, biasanya kalau pagi kita membacakan satu, yaitu perenungan Abhinha Pacavikana, perenungan kerap kali. Nah, di sana kita diingatkan, setiap pagi kita diingatkan, Jara damomhi jarang anatito, Vyadi damomhi vyading anatito, Marana damomhi maranang anatito. Jara damomhi jarang anak itu. Kita diingatkan bahwa saya, ya, jadi emhi itu adalah saya, ya, amhi itu saya, dhamma itu artinya adalah fenomena.
Jarak bahwa saya ini, bahwa tubuh ini adalah fenomena yang mengalami ketuaan. Jarang anak itu. Dan saya belum melampaui ketuaan. Atita artinya lewat. Anatita tidak lewat, tidak melewati, tidak melampaui. Bahwa saya adalah fenomena yang mengalami ketuaan dan saya belum melampaui ketuaan. Kita renungkan. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa ketuaan ini memang terjadi pada diri kita. Dan saya juga merupakan objek, merupakan fenomena yang mengalami sakit. Dan saya belum melampaui sakit. Tidak bisa kita hindari sakit yang ada pada tubuh. Untuk apa kita merenungkan demikian? Untuk menyadarkan bahwa sakit itu sesuatu yang terjadi dan pasti terjadi pada tubuh kita. Dan pada akhirnya maranang alat itu. Bahwa saya merupakan fenomena yang mengalami kematian. Dan saya belum melampaui kematian. Nah, setiap pagi kita diajak untuk merenungkan 3 hal ini. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi tidak. Kalau perenungan seperti ini kita renungkan lagi dan lagi, menjadi kokoh. Maka setiap kali, seperti misalnya kita mulai mengalami ketuaan dalam artian secara fisik yang tadinya masih kuat menjadi tidak kuat misalnya. Kita lebih mudah menerima. Sangat lebih mudah menerima, bahkan ketika misalnya sekarang kita mengalami sakit. Karena kita terbiasa dengan perenungan bahwa sakit itu sesuatu yang wajar pada tubuh ini. Walaupun saatnya kita itu masih muda, kemudian sakit-sakitan, nah biasanya kalau sudah tua baru sakit-sakitan. Tapi mungkin ada kondisi di mana kita masih muda tapi sakit-sakitan. Nah, kalau kita tidak melakukan perenungan demikian, maka kita sulit untuk menerima. Untuk menerima bahwa sakit itu sesuatu yang wajar terjadi. Tetapi kalau kita sakit, walaupun kita mungkin masih muda, tapi sakit-sakitan, tapi kita terbiasa dengan perenungan, maka kita mudah menerima. Ya sudah, memang inilah tubuh kita. Inilah tubuh, karakteristik tubuh. Bahwa sakit, penyakit, pasti akan muncul, akan datang pada tubuh ini. Tidak padang bulu, tidak harus ketika sudah berumur 60, 70, 80 tahun. Bahkan ketika masih muda pun, ketika masih kecil pun, penyakit datang. Sementara orang lain yang tidak pernah merenungkan ketidakkekalan, tidak merenungkan perubahan, tidak mampu menerima perubahan, muncul tersebut. Toh suatu saat perubahan akan terjadi pada tubuh ini. Toh suatu saat sakit akan terjadi pada tubuh ini. Bukankah kalau sekarang sakit, disitulah kita berlatih untuk bagaimana menerima perubahan. Bisa berpikir positif. Nah, sehingga tentu untuk bisa menerima perubahan di sini, ya harus ada latihan. Perenungan terhadap perubahan, perenungan terhadap ketidakkekalan, itu harus lagi dan lagi kita lakukan. Kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana. Tapi kalau perenungan yang sama kita kokohkan, lagi dan lagi setiap saat kita merenungkan ketidakkekalan, apa yang terjadi pada jasmani, pada perasaan, pada persepsi, bentukan-bentukan batin, ataupun kesadaran, kita renungkan lagi dan lagi, itu akan menjadi kokoh. Sehingga penerimaan terhadap ketidakkekalan itu akan mudah untuk dimunculkan. Ketika perubahan terjadi ke arah yang seseorang umumnya menganggap itu tidak baik, nah orang demikian akan menerima dengan lebih damai, dengan lebih tenang. Maka yang pertama adalah mengetahui, sadar terhadap perubahan, dan mencoba untuk menerima. Dengan cara sering merenungkan perubahan itu sendiri. Yang kedua, tentu kita harus mencari tahu.
mencari tahu sebab mengapa kita menderita di tengah-tengah perubahan. Mencari tahu dan pada akhirnya juga melenyapkan. Jadi tidak hanya sekedar mencari tahu, tetapi melenyapkan sebab yang menyebabkan kita menderita di tengah-tengah perubahan. Tentu seiring dengan kita melihat ke dalam batin, melihat ke dalam diri, merenungkan perubahan yang terjadi, memahaminya ke dalam diri, ya kita akan tahu. Oh, ternyata yang membuat saya menderita di tengah-tengah perubahan ini tidak lain adalah kotoran batin. Tidak lain adalah nafsu keinginan. Tidak lain adalah suka dan tidak suka, keinginan untuk menggenggam atau keinginan untuk menolak. Ya, jadi ada dua keinginan di sini secara garis besar. Keinginan untuk menggenggam, keinginan untuk menolak. Yang baik-baik kita genggam, kita lekati erat-erat, sedangkan yang buruk-buruk yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak memberikan kenikmatan, tidak memberikan kesenangan, tidak memberikan keguruan, wah kita tolak, kita benci, kita usir. Batin tidak seimbang. Nah, ternyata yang membuat kita terus menderita di tengah-tengah perubahan adalah kotoran batin. Yang kalau kita singkat lagi adalah nafsu keinginan. Tanha. Nah, sehingga mengetahui demikian, maka usaha yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita melenyapkan tanha nafsu keinginan di sini. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk bisa melenyapkan nafsu keinginan, yang itu bisa muncul kapan saja, dalam setiap waktu, setiap momen, dalam setiap kita berhubungan, kontak bersentuhan dengan objek-objek luar, antara indera kita dengan objek luar, keinginan itu muncul dengan cepat sekali. Keinginan untuk melekati atau keinginan untuk menolak, itu yang membuat kita terus goncang. Bisa mendeteksi demikian, maka dibutuhkan, ini yang ketiga yang mesti kita kembangkan, adalah sati perhatian. Atau dengan kata lain, kita membutuhkan untuk memunculkan, mengembangkan appamada. Appamada adalah kewaspadaan. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam khotbah terakhir beliau. Dalam nasihat wejangan terakhir beliau kepada siswa beliau. Beliau mengatakan sebelum beliau parinibbana, Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Nah, ini penting sekali. Waya dhamma sangkara. Beliau mengingatkan pada kita semua bahwa semua hal yang berkondisi sangkara adalah waya dhamma. Merupakan fenomena yang mengalami pelenyapan. Apapun hal yang berkondisi mengalami pelenyapan, artinya tidak ada satupun yang berkondisi yang tetap stabil, yang kekal, yang tidak berubah, yang permanen. Tetapi semua hal pasti mengalami perubahan. Yang perubahan tersebut mengantar kepada pelenyapan. Bahwa semua hal tidak bisa dipertahankan. Apapun itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan internal, yaitu 5 gugusan yang membentuk, yaitu makhluk ini, membentuk kita, dan juga adalah hal-hal yang ada di luar diri kita secara eksternal. Semua hal mengalami perubahan, ketidakkekalan, tidak bisa dipertahankan karena semua pasti mengalami pelenyapan. Itu ada pengingat Sang Buddha kepada kita. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan perintah. Di tengah-tengah perubahan ini, beliau mengatakan, Appamadena sampadeta. Maka kalian harus berjuang menggunakan kewaspadaan. Appamada. Ena artinya menggunakan atau dengan.
Apamada, kewaspadaan. Kalau pamada adalah lengah, apamada tidak lengah, artinya waspada. Dengan sederhana, di tengah-tengah perubahan ini, kalian harus menggunakan kewaspadaan. Mengapa? Seperti tadi. Kalau batin kita tidak waspada, kalau batin kita lengah, apa yang terjadi? Batin kita terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika yang menyenangkan muncul, dilekati erat-erat. Dan karena yang menyenangkan ini pun berubah, begitu lenyap, apa yang terjadi? Penderitaan muncul, kekecewaan muncul. Sehingga di tengah-tengah perubahan ini agar batin seimbang, agar batin menjadi tenang, agar batin menjadi damai, tidak goncang, tidak goyah, adalah dengan kita mengembangkan kewaspadaan. Dengan kita memunculkan kewaspadaan, dengan kita hidup berperhatian. Dengan kita berperhatian, dengan kita waspada, maka kita tahu apa yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Kita tahu dengan apapun hal yang sedang terjadi pada batin kita. Ketika mata melihat objek, di situ muncul suka ataupun tidak suka, batin akan tahu. Wah, kesukaan muncul, kemelekatan muncul, kebencian muncul. Ketika mendengar objek, kemudian muncul kebencian, muncul keserakahan, muncul suka, muncul tidak suka. Karena ada apamada, ada kewaspadaan, maka batin akan tahu, wah, ada keserakahan, ada kebencian. Dan tentu ketika tahu bahwa di situ ada kebencian, ada keserakahan, ada kotoran batin, maka orang bijaksanawan menggunakan kewaspadaannya tentu hanya akan mengembangkan apa yang baik. Setiap kali ada kotoran batin yang muncul, lenyapkan di situ. Tidak entertaining di situ. Tidak bersenang-senang di situ, tetapi lenyapkan di situ. Dan ini terjadi karena apa? Apamada. Itulah nasihat terakhir Sang Buddha. Di tengah-tengah perubahan, hidup dengan waspada. Karena kalau tidak waspada, ya selama hidup kita terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, diombang-ambingkan oleh kotoran batin. Maka kewaspadaan penting agar pertama mampu mendeteksi kotoran batin yang muncul, dan tentu yang kedua adalah ketika mendeteksi kotoran batin yang muncul, maka melenyapkan kotoran batin yang muncul tersebut. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah dengan kita memiliki apamada, memiliki kewaspadaan, kita akan tahu. Ternyata sebenarnya yang membuat kita menderita itu ya pikiran-pikiran negatif. Yang membuat kita itu selalu gelisah itu adalah pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Kalau pikiran dijaga untuk memunculkan hal-hal yang baik, sebenarnya kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesembuhan batin itu muncul. Nah, sehingga karena melihat dengan pengalamannya sendiri bahwa yang membuat seseorang menderita di tengah-tengah perubahan ini adalah pikiran-pikiran negatif, adalah kotoran-kotoran batin, kilesa. Orang demikian kemudian mencoba berusaha untuk senantiasa berpikir positif. Apapun yang terjadi, apapun objek-objek luar yang muncul, seseorang yang menggunakan apamada, menggunakan kewaspadaannya, akan berusaha untuk senantiasa berpikir positif. Karena dia tahu bahwa yang menyebabkan dia menderita, menyebabkan dia bahagia itu bukan objek luar, tetapi adalah batinnya. Perubahan sesuatu yang wajar terjadi, sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita ingkari. Tetapi sejauh mana kita merespon perubahan tersebut dengan kebijaksanaan, dengan pikiran positif, sehingga
Di tengah-tengah perubahan tidak ada penderitaan. Seperti misalnya, orang mungkin berpikir bahwa ketika kita dibenci itu adalah sebab penderitaan. Ya, ketika ada orang datang dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang dilandasi kebencian, itu adalah sebab penderitaan bagi kita. Nah, umumnya orang berpikir demikian. Objek luar menjadi penyebab penderitaan. Tetapi seseorang yang memahami dirinya sendiri, yang menggunakan apa mata, akan tahu. Yang membuat kita menderita itu bukan karena objek luar, tetapi karena batin kita, sejauh mana batin kita merespon. Kalau kita bisa merespon dengan bijaksana, ada orang mencela kita, ada orang yang menggunakan kata-kata kasar kepada kita, tetapi malahan kita berpikir, ini adalah kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kesabaran. Kata-kata kasar orang tersebut saya gunakan sebagai cara untuk bersabar. Saya jadikan kata-kata tersebut sebagai guru saya, guru untuk melatih kesabaran. Malahan dengan berpikir positif demikian, objek luar yang kelihatannya tidak menyenangkan, kelihatannya itu negatif, itu bisa berubah menjadi objek yang positif. Berubah menjadi media bagi orang tersebut untuk mengembangkan batinnya. Orang sakit secara fisik. Kebanyakan orang merasa menderita dengan perasaan sakit yang ada di fisik. Tetapi beberapa orang yang berlatih untuk memahami diri sendiri, untuk mengembangkan batin yang positif, malahan dia bisa menggunakan rasa sakit itu sebagai objek meditasi untuk melatih kesabaran. Bisa juga demikian. Nah, karena apa? Karena yang membuat orang menjadi bahagia atau menderita itu bukan karena objek luar, tetapi karena batin yang merespon. Sejauh mana batin bisa merespon dengan bijaksana ataupun tidak bijaksana. Kalau bisa merespon dengan bijaksana, tidak menderita. Tapi apapun itu kalau direspon dengan tidak bijaksana, bahkan ketika objek luar itu yang menyenangkan sekalipun, kalau direspon dengan tidak bijaksana, ya itu bisa menimbulkan penderitaan bagi orang tersebut. Sehingga yang keempat ini adalah seseorang berpikir positif di tengah-tengah perubahan. Ya, apapun perubahan yang terjadi, senegatif apapun, cobalah untuk mencari sisi positifnya. Sehingga apa? Sehingga batin menjadi tenang, menjadi seimbang, batin menjadi tegar. Ini yang keempat. Yang kelima, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah perubahan, pada akhirnya, agar kita tidak terbawa oleh perubahan sehingga kita menjadi labil, menjadi menderita, risah, cemas, takut, maka 3 hal yang diajarkan Sang Buddha, itulah yang menjadi pedoman kita. Jangan berbuat jahat. Apapun kejahatan, dalam kondisi apapun, yang bahkan ketika kita kepepet sekalipun, cobalah untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita percaya, kita tahu, apapun perbuatan yang kita lakukan, itu yang nanti buah yang akan kita terima. Kalau kita percaya bahwa ada hukum sebab akibat, maka dalam kondisi apapun, cobalah melakukan sebab, melakukan kondisi yang nantinya membawa kepada hal yang positif. Maka dalam kondisi apapun, berusaha untuk tidak melakukan kejahatan. Dan yang kedua, senantiasa melakukan hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Baik untuk diri sendiri maupun untuk makhluk lain. Dan pada akhirnya tentu kita harus senantiasa berusaha untuk membersihkan batin kita. Karena sekali lagi, yang membuat kita menderita pada akhirnya adalah batin kita. Terutama adalah kotoran batin yang masih mencengkram batin kita, itulah yang menjadi penyebab mengapa kita menderita. Sehingga tugas kita sebagai orang yang mulai memahami ajaran Sang Buddha, yang mempraktikkan apa yang telah disabdakan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, adalah bagaimana kita berusaha setiap saat, setiap waktu, setiap momen untuk membersihkan batin kita dari kotoran batin.
Nah, dengan hal-hal demikian, maka di tengah-tengah perubahan, kita tetap tenang, kita tetap seimbang, kita menjadi tegar, seperti yang tadi disampaikan. Selo yata ekagano, nak sapate nak samirati. Jadi, seperti halnya batu karang yang solid, yang tidak goyah oleh badai sekalipun, oleh angin sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah bagaimana di tengah-tengah perubahan kita tidak goyah, kita tetap stabil, kita tetap kokoh, kita tetap seimbang, kita tetap tenang. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi bagi kita semua dalam kita mempraktekkan ajaran Guru Agung kita Sang Buddha, yang tentunya semua itu adalah demi kedamaian, kebahagiaan bagi kita masing-masing.